Setiap hari kita harus merasa bahwa hari ini adalah berkat dari Tuhan. Dan kita juga harus menyadari bahwa setiap hari ada permulaan yang baru yang mendatangkan berkat bagi kita. Namun sebelum kita meraih berkat hari ini, mari kita raih dulu kerajaan Allah yang dihadirkan melalui firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 21 Juli 2021 tertulis di Matius 6 ayat 33, demikian dikatakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, saya jumulu malului hamu, harajon ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon nado sude akka odeng tuhamuna. Demikian firman Tuhan. Ketika saya mahasiswa, kami diwajibkan untuk ikut akspel, aksi pelayanan. Yang kami layani biasanya orang sakit, anak jalanan, panti asuhan, penjara, dan juga pelayanan ibadah bagi parengge-rengge pasar tradisional. Parengge-rengge adalah pedagang yang sudah memulai berdagang pukul 2 dini hari. Selesai mereka berdagang, kami adakan ibadah. Lalu biasanya kami lanjutkan dengan berbincang-bincang. Dalam kesempatan itu saya bertanya kepada beberapa pedagang, apa yang Anda cari ketika berdagang? Harus sampai dini hari. Ada yang jawab uang, ada yang jawab keuntungan. Ada juga yang menjawab agar pelanggannya tidak pergi membeli kepada orang lain. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada seorang yang bekerja di bengkel. Jawabnya juga sama, yaitu mencari uang dan keuntungan. Demikian juga dengan yang di kantoran, bahkan pemerintahan sekalipun. Apakah jawaban mereka itu salah? Sama sekali tidak. Karena uang dan keuntungan adalah kewajiban setiap orang yang bekerja. Itulah realita yang ada sekarang. Namun di atas semuanya itu ada yang sangat penting untuk kita cari, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Dan itu pula yang kita akan pelajari dari firman Tuhan hari ini. Nats firman Tuhan hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang dicatat di Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kebanyakan orang yang mendengarkan Yesus waktu itu adalah orang yang tidak berada. Jadi mereka mungkin merasa bahwa mereka perlu fokus mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan kerajaan Allah. Mereka dipenuhi dengan rasa khawatir akan kebutuhan jasmaninya. Tapi Yesus menasihati mereka untuk mengamati bagaimana Allah mengurus binatang dan tanaman yang Dia ciptakan. Allah berjanji untuk melakukan yang sama bagi orang-orang yang mengutamakan kerajaannya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan pada teks firman hari ini. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Ini berarti apapun yang kita kerjakan harus dikaitkan dengan pekerjaan Allah di dunia ini. Allah mengerjakan dua hal. Yang pertama adalah memperbaiki seluruh tatanan di bumi agar sesuai dengan sifat-sifatnya. Dia memperbaiki melalui orang-orang Kristen yang bekerja dan mempelajari segala sesuatu yang telah dikembangkan oleh manusia. Baik berupa ekonomi, politik, sosial, kesehatan, ilmu alam, pengembangan masyarakat, kemajuan kota, reservasi alam, dan lain sebagainya harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyatakan sifat-sifat Tuhan yang mulia. Kita diminta menghadirkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman, dan rasa sukacita apapun pekerjaan dan profesi kita. Kita harus selalu menggumulkan mengapa Tuhan tempatkan kita untuk melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Karena Dia ingin sifatnya dan kebenarannya dinyatakan melalui apa yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan mencari kerajaan Allah. Mencari tempat kita di dalam kerajaan Allah di bumi ini. Hal yang kedua, Tuhan adalah pemelihara kita. Meskipun kita bekerja pada orang lain, orang itu bukanlah pemelihara kita. Bos kita di kantor
tidak memegang hidup mati kita. Pelanggan kita, klien kita, semua itu bukan pemelihara kita. Jangan bergantung pada mereka. Jika kita mempertahankan kebenaran dan dipecat pimpinan atau ditinggalkan pelanggan atau ditinggalkan klien, kita tetap akan bertahan hidup karena Tuhan yang akan berkuasa menjaga agar kita tetap hidup. Jika Tuhan adalah pemelihara kita, maka Tuhanlah yang harus kita taati sepenuh hati kita. Dialah yang harus menerima hormat dan ketaatan mutlak kita. Dialah yang harus kita ikuti dan pegang dengan erat. Dialah sumber hidup dan pemelihara kita. Walaupun seluruh dunia menjaga kita, tidak ada tempat seaman Tuhan untuk memelihara hidup kita dan keluarga kita. Percayalah kepada Dia. Dialah yang memiliki seluruh alam semesta, langit, bumi, dan di bawah isinya. Apalagi yang membuat kita khawatir? Tidak ada. Yang ketiga, Tuhan adalah tujuan kita bekerja. Kalimat cari dahulu kerajaan Allah tidak maksudnya untuk membuat kita berhenti bekerja. Tetaplah bekerja, tetapi kalau dahulu kita bekerja demi uang atau demi keuntungan atau demi menyenangkan orang lain, sekarang kita bekerja bagi Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Jika dikerjakan dengan kesungguhan hati, kejujuran, kebenaran Tuhan, dan dikerjakan untuk menyenangkan Tuhan, maka pekerjaan itu akan menyatakan kerajaan Allah. Yang terakhir, ingat, pemeliharaan Tuhan tidak akan melayani keserakahan kita. Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan harta secara berlimpah. Kita bekerja dengan baik, maka Tuhan memberikan dan mempercayakan harta yang begitu banyak. Tetapi bisa juga tidak. Dia berhak memberikan harta berlimpah-limpah kepada satu orang dan membiarkan yang lainnya hidup dalam kesederhanaan. Apakah ini adil? Ya, karena harta yang melimpah berarti penghakiman dan tanggung jawab yang melimpah pula. Semakin seseorang itu diberikan kepercayaan banyak, semakin besar pula tanggung jawab yang diembankan padanya. Maka tetaplah bersyukur dengan apa adanya Anda saat ini. Tuhan pasti bersama dengan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami bekerja bagimu. Tolong supaya prinsip dan kebenaran kerajaan-Mu dapat diterapkan di tempat kami bekerja melalui ketaatan kami. Tolong juga supaya kami benar-benar bersandar dan berserah pada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari keserakan dan juga rasa khawatir. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat meraih kerajaan Allah melalui pekerjaan Anda hari ini. Salam sehat, shalom.